Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-25. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Amat indah paras mukanya yang bundar jernih itu sebagai emas baru disepuh, melimpahkan cahayanya yang hening dan bening sampai ke bawah-bawah pohon kayu dan ke celah-celah batu. Sekalian hamba Allah, tua muda, besar kecil, yang mula-mulanya hendak mencari tilam dan kasurnya akan melepaskan lelahnya karena peperangan di padang penghidupan yang baru dilakukannya, tertariklah kembali keluar, sebab hendak merasai kesenangan dan kesedapan yang dikaruniakan oleh putri malam ini. Anak-anak yang biasanya telah mendengkur di tempat tidur keluarlah bermain-main, berkejar-kejaran dan bernyanyi-nyanyi di malam sunyi dan piatu itu. Di muka rumah banyak orang duduk bercakap-cakap dengan anak dan istrinya atau sahabat kenalannya, membicarakan hal ihwal yang telah lalu atau sesuatu yang akan datang. Di tepi laut kota Padang terbayang-bayang di atas beberapa bangku sebagai orang duduk berdekat-dekatan, bercakap perlahan-lahan. Siapakah mereka yang telah sengaja mencari tempat yang sunyi senyap ini sebagai takut akan diganggu orang? Itulah asik dan masuknya yang sedang melepaskan dahaga cinta berahinya. Mereka tiada ingat lagi akan dirinya dan tiada mengindahkan sekalian yang mengelilinginya, sebagai tak adalah baginya makhluk di atas dunia ini lain daripadanya berdua. Dan sesungguhnya mereka itulah orang sesenang-senang dan semujur-mujur manusia waktu itu, disuluhi oleh cahaya yang permai, dinyanyikan oleh gelombang yang menderu-deru, memecah di tepi pantai, tersembunyi di tempat yang lengang, bebas daripada segala keramaian, penglihatan, dan pendengaran. Memang dapatlah mereka merasai kenikmatan asmara sepenuh-penuhnya. Di jalan raya, kelihatan kereta-kereta ditarik oleh kuda yang besar-besar, bersiar-siar, berlahan-lahan kian kemari. Di pinggir jalan yang dilindungi pohon yang rindang-rindang, kelihatan beberapa orang bangsa barat berjalan berpegang-pegangan tangan dengan istrinya akan mengambil hawa yang sedap. Akan tetapi bila kedua asik dan masuk itu berjauh-jauhan seorang dengan yang lain, hilanglah segala kesenangan dan kesukaan tadi, berganti dengan duka dan sedih yang menghancurkan hati. Segala yang pada waktu itu menambahkan kesukaan dan kesenangan seperti tempat yang sunyi senyap, cahaya bulan yang permai, gelombang yang memecah di pasir pantai, angin yang bertiup sepoi-sepoi, sekalian itu akan terbalik menambahkan rindu dendam yang disertai oleh sedih dan pilu yang amat sangat. Demikianlah pula bagi dagang yang jauh di rantau orang, sekalian itu acap kali mendatangkan kesedihan hati serta rindu dendam yang tiada terkira-kira, karena teringat akan tanah air, rumah tangga, kampung halaman, ibu bapa, sanak saudara, kaum keluarga, handai dan tolan yang telah lama luput dari mata tetapi tiada kunjung hilang dari hati. Terlebih-lebih jika teringat bahwa Allah sajalah yang mengetahui akan untung manusia itu, entahkan terjejak kembali tanah tepi, entahkan tersangkut di rantau orang sebagai kata pantun. Bergetar tangan kena cempedak, digosok dengan bunga karang, entah berbalik, entah tidak, entah hilang di rantau orang. Jarang berbunga tapak leman, orang Padang mandi ke pulau, orang berkampung bersalaman, dagang membilang teluk rantau. Makin lama makin malam dan bulan pun mengambang kian bertambah-tambah tinggi. Anak-anak yang bermain-main bersorak-sorak tadi tiadalah kedengaran lagi suaranya karena telah lama berselimut di tempat tidurnya. Orang yang duduk bercakap-cakap di muka rumahnya tiada pula kelihatan lagi, masing-masing telah masuk ke dalam rumahnya. Di jalan besar, bendi-bendi telah mulai berkurang,
dan orang pun hampir tak ada lagi. Tiada lama kemudian daripada itu, sunyi senyaplah jalan raya yang ramai tadi. Hanya sekawan orang jaga yang memakai serba hitam masih kelihatan berjalan perlahan-lahan dengan tiada bercakap-cakap, supaya keadaan mereka jangan diketahui penjahat. Kota yang ramai tadi menjadi sunyi senyaplah sebagai negeri yang telah ditinggalkan orang. Sekaliannya tidur. Hanya di puncak kayu yang tinggi masih kedengaran sejurus-jurus bunyi burung pungguk yang sedang merindukan bulan, mendayu-dayu antara ada dengan tiada, seakan-akan ratap tangis yang sedih terseduh-seduh dengan putus-putus suaranya. "Hei pungguk, mengapakah engkau merindu sedemikian itu?" Seraya memandang dengan tiada berkeputusan kepada bulan yang tinggi itu. "Apakah yang menjadikan sedih hatimu? Dan apakah maksud perbuatanmu itu?" "Aduh bulan, aduh jiwaku, jantung hatiku, cahaya mataku. Bilakah engkau turun ke dunia ini melihat aku yang telah sekian lama memendam rindu dendam kepadamu? Bilakah engkau jatuh ke bumi, ke atas pangkuanku, akan mengobati luka hatiku yang telah tembus kena panah berahi, yang telah kau lepaskan daripada busurnya menuju dadaku? Tiadakah belas dan kasihan hatimu melihat aku selalu merayu di puncak kayu ini, merindukan engkau dengan tiada, mengindahkan jerih dan lelah, hujan dan basah, sampai hati gerangan? Engkau akan melihat halku sebagai orang mabuk cendawan. Adapun maksudku hendak terbang mendapatkan engkau, akan memperhambakan diriku yang hina ini kepadamu, kalau-kalau beroleh kasihan daripadamu. Tetapi apatah dayaku, sayapku yang lemah ini tiada dapat membawa aku terbang lebih tinggi daripada pohon ini. Putih berkembang bunga kucubung, mati tiram di tepi pantai. Maksud hendak memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Aduh, aduh, bilakah dapat kusampaikan hasrat hatiku ini? Karena apabila telah sianglah hari kelak, bila telah datanglah suamimu, Raja Samsu, memancarkan sinarnya yang tajam ke segenap penjuru alam ini, haruslah aku lari bersembunyi ke tempat yang gelap, supaya jangan buta mataku ditembus panah suamimu itu. Sebagai burung pungguk ini meratap, menangis, merayu di puncak kayu, merindukan bulan yang tinggi di atas langit yang biru. Demikian pula lah duduk seorang perempuan muda termenung berawan hati di jendela sebuah rumah di kampung Belantung di Kota Padang, adalah sebagai seorang yang sedang merindukan kekasihnya yang jauh dari matanya. Jika ditilik, pada rupanya adalah perempuan ini seorang janda yang masih remaja, kira-kira berumur 7 atau 18 tahun. Rupanya cantik, badannya lemah semampai, dan kulitnya kuning langsat. Rambutnya yang hitam lagi ikal itu jatuh berlingkar-lingkaran di keningnya. Sebagai rambut gadis bangun tidur, sanggulnya yang besar itu tergantung bagaikan terurai pada kuduknya. Matanya yang lembut, pemandangannya itu merenung dengan tiada berkeputusan kepada bulan yang hampir diselimuti mega di atas langit. Pada air mukanya nyata kelihatan ia sangat berduka cita, karena dari matanya yang merah jatuhlah berderai ke tanah air matanya yang telah berlinang-linang di pipinya sebagai mutiara putus pengarang. Tangannya yang putih kuning dihiasi gelang emas ular-ularan yang nyata kelihatan, tatkala lengan baju sutra jepunnya surut ke bawah, tiadalah lelah menopang dagunya yang sebagai lebah bergantung. Siapakah perempuan muda ini? Apakah sebabnya maka ia berduka cita sedemikian? Dan mengapakah selalu ia memandang kepada bulan yang tinggi di atas langit, sebagai di sanalah tempat yang menjadikan duka cita hatinya? Aduh, kekasihku yang sangat kucintai, betapakah akhirnya aku ini? Karena semenjak aku kau tinggalkan, adalah halku ini sebagai orang yang tiada bernyawa lagi. Dan adalah dunia ini rasanya telah menjadi sangat sempit, tiada lebih besar daripada engkau berdiri seorang diri, tempat aku bergantung. Jika begini condongnya padi, tentu ke barat jatuh buahnya. Jika begini bimbangnya hati, tentu melarat badan akhirnya. Jika begini naga-naganya,
kayu hidup dimakan api. Jika begini rasa-rasanya, badan hidup rasakan mati. Lurus jalan ke payah kumbuh, kayu jati bertimbal jalan. Hati siapa tidak akan rusuh, ayah mati kekasih berjalan. Anak judah duduk mengarang, syair di karang petang pagi. Alangkah susah hidup seorang, bagi menentang langit tinggi. Jika Anda tahu di Tanjung Raja, bermalam semalam di kampung Pulai, mudik berkayuh ke Merangin, cerana nanggung di Supayang. Jika Anda tahu di Untung Saya, lihat kelopak bunga bulai. Kalau pecah ditimpa angin, entah kemana terbang melayang. Wahai jantung hatiku, cahaya mataku, betapakah sampai hatimu meninggalkan aku ini seorang diri? Dengan nasibku yang sedemikian ini, jika siang tiadalah lain yang kupikirkan melainkan engkau, dan untukku yang celaka ini, bekerja yang lain tiada dapat karena pikiranku selalu melayang. Walaupun badanku ada di sini, tetapi nyawaku tiadalah jua daripadamu. Wajahmu kamu senantiasa terbayang-bayang di mataku. Jangankan bekerja, sedangkan makan dan minum tiada ingin, karena nasi dimakan rasa sekam, air diminum rasa duri. Tiadalah lain yang kukerjakan sehari-harian, melainkan duduk termenung bertopang dagu, memandang dengan tiada berkeputusan kepada sesuatu benda yang tiada kulihat. Ini, lihatlah, telah berapa lamanya aku duduk sedemikian ini, tiadalah ku ketahui. Selalu kupandang bulan yang jauh di atas langit, karena ialah yang dapat memperhubungkan pemandangan kita berdua. Jika engkau pun melihat pula kepada bulan itu, niscaya pemandangan kita akan bertemulah di sana. Aduhai, betapakah baiknya bila bulan itu dapat pula menyambung perkataan dan perasaan kita. Apabila hari telah malam, tiadalah dapat kupejamkan mataku barang sekejap pun, karena bayang-bayangmu berdiri di mukaku, suaramu terdengar di telingaku, ciumku terasa di pipiku. Walaupun aku telah tertidur, sebab lelah pikiran dan badanku, acap kali aku terbangun kembali, karena bermimpikan engkau. Aduh, sebagai sungguhlah rasanya engkau datang kepadaku, akan menghiburkan hatiku yang kecewa ini dengan perkataan yang lemah lembut, serta memeluk dan menciumku, akan memperlihatkan hatimu yang belas kasihan kepadaku. Maka hilanglah segala kesusahan dan duka nestapa yang menggoda pikiranku. Akan tetapi, ya Allah, bila tersadar pula aku dan teringat bahwa sekalian itu hanya permainan kalabuku saja, dan nyata pula olehku bahwa aku masih ada di dalam tempat tidurku, terbaring seorang diri, hanya ditemani oleh guling dan bantalku. Bertambah-tambahlah sedih hatiku, dan hancur luluh rasa jantungku. Air mataku bercucuran membasahi bantal dan kasurku, dan mataku tiada dapat kututupkan lagi. Tatkala berkokoklah ayam bersahut-sahutan di segala tempat, barulah terperanjat aku. Karena bunyi itu kudengar sebagai suaramu memanggil aku dari jauh. Bunyi ombak yang menderu-deru memecah di tepi pantai, sebagai mengingatkan aku bahwa kekasihku jauh di seberang lautan yang dalam, di balik gunung yang tinggi. Dadaku rasakan belah, tali jantungku rasakan putus, maka menelungkuplah aku, menekankan dadaku ke bantal, akan menahan sakit yang mengiris hatiku. Sehingga terkadang-kadang pingsanlah aku, tiada kabarkan diri. Waktu yang 12 jam menjadi 12 tahun lamanya, karena lama menanti siang. Bila menyingsinglah fajar di sebelah timur, dan bersiurlah burung di dahan kayu, alamat hari akan siang, bangunlah aku seorang diri. Keluar perlahan-lahan, supaya jangan menyusahkan orang. Walaupun hari masih gelap dan dingin, aku basuh mukaku, karena malu kalau diketahui orang halku. Melihat mataku yang bengkak dan merah, tetapi hawa yang sejuk dan embun yang mengabur itu pun
tiada juga dapat menyegarkan badanku dan menenangkan pikiranku, melainkan bertambah-tambahlah sedih hatiku, sebab di sana nyata benar olehku buruk untungku, sunyi daripada segala makhluk yang dapat mengobati penyakitku. Sungguh pun pada siang hari banyak pekerjaan yang boleh dikerjakan, tetapi luka hatiku tak dapat ditawari dengan pekerjaan. Dan bila malamlah pula hari, penyakit yang hebat ini datang kembali berlipat ganda kerasnya, menggoda aku. Wahai nasib yang malang, bilakah engkau lepaskan aku dari ikatanmu? Ketika itu berlinang-linang pula air mata perempuan ini mengalir ke pipinya yang dihiasi oleh sebuah tahi lalat yang hitam. Bagimu, kekasihku, karena engkau ada di negeri besar, tentulah kesusahanmu tiada seberapa, sebab banyak yang dapat melipur hatimu. Tetapi aku yang ada di negeri Padang ini, terkurung dalam rumah yang kecil, tempat aku menumpangkan diriku, yang malam ini tiada beribu, tiada bersanak saudara atau sahabat kenalan. Siapakah kan dapat melipur hatiku ini? Seorang pun tiada. Ya Allah, ya Tuhanku, apakah sebabnya hambamu disiksa sedemikian ini? Apakah kesalahanku? Maka tiada boleh mendapat ampun dan maaf, supaya terlepas dari azab dunia ini, karena tiadalah sanggup rasanya hambamu menanggung siksaan ini. Jika tiada lekas aku terlepas dari sengsara ini, niscaya luputlah badan dan nyawaku dari negeri yang fana ini. Akan tetapi, bila sesungguhnya aku tiada akan mendapat ampun lagi, sebaik-baiknya lah dengan lekas diceraikan nyawaku dari tubuhku, karena tiadalah terderita lagi olehku ajab yang sedemikian ini. Ya Allah, ya Rabbana, tiadakah kasih hamba yang hina menanggung siksa, apalah guna, biarlah hanyut kemana-mana. Tiada sanggup menahan sengsara sebidang waktu mendapat cedera, dari bencana tidak terpiara, seorang pun tiada berhati mesra. Mengapakah untung jadi melarat, bagai dipukul gelombang barat, suatu tak sampai cinta dan hasrat, kekasih kemana hilang mengirat. Apakah dosa salahku ini, maka mendapat siksa begini, badan yang hidup berasa panik, seorang pun tiada mengasihani. Semenjak ayahku telah berpulang, godaan datang berulang-ulang, berhati walang, untung yang mujur menjadi malang. Ditinggal ibu, ditinggal bapak, kekasih berjalan bagaikan lupa, sudahlah malang menjadi papa, penuh segala duka nestapa. Mengapa nasib hamba begini? Azab siksaan tiada tertahani. Jika tak sampai hayatku ini, biarlah badan hancur dan panik. Aduhai bunda, aduhai ayahanda, mengapa pergi tinggalkan ananda? Tiada kasihan di dalam dada, melihat yatim berhati gunda. Mengapa ditinggalkan ananda sendiri, biasa dijaga sehari-hari, sakit sebagai mengandung duri, kemana obat hendak dicari. Maka bercucuranlah pula air mata perempuan ini jatuh berderai tiada terasa. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.